Bahagia rasanya ya, masih kecil sudah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada anak kita yang jujur mengatakan, ibu mohon maaf ini rahasia tidak boleh saya sampaikan. Kita sebagai seorang ibu harus mendukung dan membesarkan jiwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu anhum wa ankum jami'an. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Thabit an Anasin radhiyallahu anhu qala. Jadi sahabat Anas pernah menyampaikan, Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman. Pernah suatu ketika saat Anas bin Malik ini bermain dengan teman-teman sebayanya, dengan teman-teman yang lain yang seumuran dengan beliau. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya. Wah, bahagia betul ya. Bahagia rasanya ya, masih kecil sudah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Fasallama alaina. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada kami, kata Anas, yang saat itu bermain bersama sahabat-sahabatnya. Lihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan bahwa yang besar memberikan salam kepada yang kecil. Yang banyak memberikan salam kepada yang sedikit. Yang berkendara memberikan salam kepada yang sedang berjalan kaki. Beliau pun mempraktikkan ini. Walaupun sebagai pemimpin dunia, sebagai nabi, sebagai rasul, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan akhlaknya bahwa yang besarlah yang memberikan atau mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang kecil. Assalamualaikum. Faba'athani fi haja. Maka setelah Nabi memberi salam, Nabi mengutusku untuk sesuatu hajat. Ada satu kebutuhan. Fa'abta'tu ala ummi. Ternyata karena amanah dari Rasulullah itu mungkin tempatnya jauh atau susah dicari. Fa'abta'tu ala ummi. Kata sahabat Anas, saya pun terlambat pulang ke rumah bertemu dengan ibu saya. Falamma ji'tu qalat ma habasak. Ketika aku datang, kata sahabat Anas, ummiku berkata, ibuku berkata, apa yang membuatmu terlambat? Faqultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li haja. Sahabat Anas berkata, menjawab pertanyaan uminya, wahai ibuku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk memenuhi hajatnya. Qalat ma hajatuhu. Anakku, apa hajat Rasulullah? Qultu innaha sirrun. Sahabat Anas yang saat itu masih kecil berkata, rahasia ibu. Ya. Qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada. Ibunya berkata, kalau begitu jangan engkau ceritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun. Qala Anas, wallahi. Anas pun berkata, demi Allah, lau haddathtu bihi ahadan la haddathtuka bihi ya Thabit. Wahai Thabit, katanya. Ya, ceritanya Thabit menyampaikan kepada orang lain. Thabit itu dengarnya dari sahabat Anas. Dan kejadian ini adalah kejadian sahabat Anas bersama Rasulullah. Kata Anas kepada Thabit, jikalau seandainya rahasia itu pernah kuceritakan kepada satu orang, maka aku pun akan menceritakan kepadamu. Afadal hadis
Hadis ini memberikan pelajaran untuk kita fadlu Anas ibnu Malik, keutamaan, keistimewaan sahabat Anas bin Malik. Masih kecil, ya, tapi sudah bisa menjaga rahasia. Ini menandakan bahwa betapa pendidikan yang ditanamkan oleh ibunda Anas bin Malik kepada anaknya, yang dimana masih kecil sudah bisa menjaga rahasia. Mudah-mudahan kita juga demikian dan kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita. Wa 'azimi lutfihi, dan kelembutan sahabat Anas. Bagaimana ketika dia ditanyakan oleh ibunya, dia bersikap lemah lembut, ya, tidak menjawab dengan kasar. Wa sidqi amanatihi wa wafaihi, dan kebenaran amanahnya, ya. Dan begitu pula bagaimana beliau menepati janji. Ini Anas bin Malik masih kecil saat itu. Kalau ada anak kita yang jujur mengatakan, ibu mohon maaf ini rahasia, tidak boleh saya sampaikan. Kita sebagai seorang ibu harus mendukung dan membesarkan jiwanya. Bukan kok rahasia nak, sama ibu saja rahasia. Nah, gitu kan. Padahal mungkin memang benar-benar rahasia dari seseorang untuk anak kita. Saat itu sebenarnya posisi kita membesarkan jiwanya, mendukung dia dengan mengatakan, wah kalau rahasia jangan ceritakan nak. Biarkan rahasia itu hanya kamu dan dia serta Allah yang tahu. Wa kitmanihi sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan. Bagaimana sahabat Anas menyembunyikan rahasia Rasulullah saat hayyan, saat beliau masih hidup maupun beliau sudah meninggal, tetap beliau rahasiakan. Husnu tarbiyati ummi Anas libniha. Nah, ini juga mengindikasikan bagaimana keberhasilan Ummu Anas, ibunya Anas, dalam mendidik anaknya. Jadi kita sebagai seorang ibu, didiklah anak-anak kita dari sejak kecil. Jangan berdusta, jangan berkhianat, tepati janji, karena semua tadi ini adalah ciri-ciri orang munafik. Jangan sampai anak kita tumbuh dengan jiwa kemunafikan. Fa innaha awsathu bi'adami tahadduthi bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya mewasiatkan, wahai anakku, kalau itu rahasia jangan sekali-kali kau ceritakan rahasia itu kepada seorang pun. Nah, sahabat sekalian, untuk video kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan sebuah hadis Nabi ini bisa menginspirasi kita semua, bermanfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua. Allahumma ighfir lana, Allahumma hdina, Allahumma arhamna, Allahumma afina, Allahumma rzuqna. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.